Oke, halo teman-teman, kembali lagi ya di modul Algorithm and Data Structure. Di video pertama kita membahas mengenai perbandingan algoritma ya. Kita belajar Big O notation dan lain-lain. Jadi kita bisa membandingkan suatu algoritma itu berdasarkan suatu inputan data yang sangat besar gitu ya, hampir infinite gitu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai algoritma yang bernama searching ya. Jadi sebelumnya kita mungkin pernah mengalami mendapat problem-problem searching. Contohnya seperti ini nih problemnya. Nah, problemnya itu seperti ini. Ada sebuah array yang berukuran 1 juta data gitu ya. Kenapa 1 juta? Karena em, di komputer gua itu cuma bisa muat 1 juta gitu ya. Lebih dari 1 juta dia udah kompilernya udah protes gitu. Jadi gua berusaha apa ya? Pakai data yang sebanyak mungkin ya. Dan sebisa mungkin itu 1 juta sih. Nah, jadi datanya ada 1 juta ya. Ada 1 juta data dalam satu array. Jadi nanti ukuran arraynya kan sangat besar gitu ya. Kemudian ada angka X gitu. Ini angka bebas ya X itu. Nah, kita tugasnya adalah mencari apakah X ada di array tersebut gitu ya. Jadi dalam 1 juta data ada angka X. Nah, kita cek tuh di 1 juta data itu ada X atau enggak gitu ya. Misalkan X itu 10 gitu. Jadi di array of integer kita lihat 10 ada nggak di dalam array itu gitu. Nah, kita print yes kalau ketemu, tapi print no kalau nggak ketemu gitu ya. Nah, eh mungkin cara paling sederhana dengan namanya linear search ya. Kalau kalian lihat di sini, gue udah ada code-nya. Nah, by the way, nanti code-nya ini gue akan taruh di GitHub ya. Jadi teman-teman nanti bisa download aja, nanti gue kirim linknya di video description. Nah, jadi seperti ini guys. Untuk linear search itu seperti ini. Jadi, integer main ya, seperti biasa, return 0. Jadi kalau kalian masih belum memahami programming di bahasa C, kalian bisa melihat video gue yang ada di modul programming ya. Oke, nah di sini ada beberapa yang baru sebenarnya dan gua nggak bakal kasih detail ya. Jadi di sini ada include time.h. Nah, kenapa gue pakai time.h ini? Jadi biar kita bisa melihat perbandingan ya. Kira-kira eksekusinya berapa lama gitu. Seberapa cepat karena kita kan membandingkan algoritma ya. Jadi kita perlu ada apa ya, suatu bukti yang konkret gitu, suatu bukti nyata kalau oh nih algoritma ini lebih cepat daripada yang lain gitu ya. Nah, jadi ada namanya clock T begin, clock T end di sini. Nah, clock T ini sebenarnya tipe data ya. Ini ada tipe data. eh Kemudian kalau kalian lihat di sini ini tipe data. Nah, ini ya. Nah, kemudian ada namanya eh function ini. Nanti gua akan jelaskan apa itu. Nah, terus ada ini namanya ada begin, ada end. Jadi di sini ada begin, terus sama dengan clock gini ya. Kita panggil function clock. Nah, function clock ini bawaan dari time.h ya. Kalau kalian lihat di sini, nah di time.h di sini ya. Jadi bawaan dari library time.h. Clock ini gunanya untuk apa? Dia itu untuk ngeprint CPU cycle gitu. Jadi nanti begin ini dia CPU cycle ke berapa? Kemudian saat end, jadi nanti ada end-nya guys. Nah di sini. Nah nanti end-nya tuh di CPU ke berapa? Terus time span-nya berapa? Jadi yang end dikurangin begin gitu ya. Jadi ingat ini bukan detik ya, berarti ini lebih ke CPU cycle-nya berapa gitu. Jadi bukan kita bukan menghitung dalam detik. Karena ini yang paling simpel sepertinya ya di bahasa C untuk membandingkan waktu gitu. Nah, jadi di sini ada bikin sama dengan clock, tapi ntar ketika kita udah selesai nih, kita panggil function ini print time elapsed dengan cara end tadi sama dengan clock lagi ya. Dia ngeprint sekarang udah CPU cycle ke berapa gitu ya. Kalau kalian masih belum tahu CPU cycle, gua udah bahas mengenai CPU ya di modul computing gitu. Bisa cek videonya nanti. Nah, kemudian kita hitung aja sih time span. Ya kita convert ke double and kurangin begin gitu. Terus nanti kita print time span-nya berapa gitu ya. Nah, sekarang nih kita mulai code-nya ya. Jadi di sini ada constant, ada size ya. Tadi size-nya kan 1 juta nih. Jadi di sini 1 juta. Terus kita declare array dengan size 1 juta gitu ya. Nah, terus kita isi nih, kita isi array-nya dengan angka 0 sampai
1 juta kurang 1 gitu. Ya, jadi nanti array ke 0, value-nya 0 gitu. Array ke 1, value-nya 1, array kedua value-nya 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, linear search itu ya kita looping aja gitu. Dari paling kiri ke paling kanan ya. Jadi Pak, dari index ke 0 sampai index ke size minus 1 ya. Terus kita looping. Nah, untuk setiap elemen kita cek apakah elemen ini sama dengan X atau enggak gitu ya. Kalau ternyata dia sama dengan X, kita langsung print yes aja di sini. Kita langsung print yes, kemudian kita print ini n-nya berapa gitu. Terus kita langsung return aja ya. Jadi ketika kita looping, ketika menemukan something gitu ya, menemukan X, langsung return aja gitu. Jadi nggak perlu looping lagi. Karena kalau udah ketemu buat apa looping lagi gitu ya. Udah pasti yes gitu. Nah, tapi ketika loopingnya udah habis, jadi ketika kita sampai 0 sampai size min 1 ya, kita udah mengunjungi semua elemen di dalam array itu. Ketika kita nggak menemukan apapun ya, pasti dia udah ke sini gitu. Dan dia print no. Terus time investnya berapa gitu ya. Nah, di sini X-nya kita set sebagai size minus 1. Jadi dia yang di paling akhir gitu ya. Jadi di 0 sampai akhir. Dia ketemu, tapi dia di elemen paling akhir. Jadi, apa ya, kesannya seperti unlucky gitu ya, nggak hoki gitu. Jadi dapat yang paling akhir elemennya. Jadi kita harus mengulang dari awal sampai akhir gitu. Nah, kita sekarang coba ya. Di sini gue namain linear search.c. Jadi kita langsung compile aja di sini. Linear search.c. Terus kita jalankan ya. Oke. Biar jelas di sini aja deh. Karena kekecilan sepertinya. Nah, ini ada di mana ya? Sebentar. Dokumen si project pitching. Oke. Jadi kita coba compile. Terus kita jalankan ya. Nah, time span-nya itu yaitu 8515. Berarti ada 8500 CPU cycle ketika kita menjalankan ini gitu ya. Terus kita coba lagi nih. Jadi karena ini beda-beda ya, pasti beda-beda CPU cycle-nya. Kenapa beda? Karena ya sebenarnya CPU cycle ini nggak hanya direservasi oleh program kita gitu. Jadi program lain ada yang berjalan juga di belakang layar. Of course untuk setiap detik pasti ada perbedaan gitu ya. Tapi mungkin kita bisa membandingkan sedikit lah ya. Jadi ini kira-kira sekitar 7.000 sampai 8.000-an CPU cycle-nya. Gitu ya. Ada yang 6.000. Nah, sekarang kita akan coba misalkan ini kan di tadi paling akhir ya. Sekarang gimana kalau X-nya itu 0 gitu. Jadi yang paling awal gitu. Sekarang coba kita lihat. Sebenarnya gue juga penasaran sih ya. Belum pernah coba sebenarnya. Oke. Nah, ini lebih cepat ya. Sekitar 3.000 sampai 4.000-an gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan si X ini kita nggak pernah nemu gitu. Misalkan minus 1. Karena ini nggak ada yang negatif ya, of course di sini. Selalu positif. Karena dari 0 sampai 999.999. Oke, kita compile dulu. Nah, ini no ya, printnya no, karena kita nggak nemu gitu. Dan kalau no udah pasti lebih lama daripada ketika kita menemukan. Kenapa? Karena ketika kita menemukan, kita langsung return nih. Jadi ketika no, dia pasti stepnya udah yang paling akhir gitu ya. Dia pasti udah apa ya, menjelajahi setiap elemen di dalam 1 juta array ini gitu. Nah, kalian lihat ini ya 7.000 8.000 lah ya kebanyakan. Mungkin ada yang 4.000 itu mungkin ada namanya caching, nanti kita akan belajar. Tapi sebenarnya itu low level banget sih. Jadi kita mungkin nggak akan memusingkan itu. Nah gitu ya. Jadi itu tuh linear search. Jadi linear search itu intinya secara linear ya. Jadi kita cari dari elemen paling kiri ke paling kanan gitu. Kita coba satu-satu. Ini bener nggak X? Ini bener nggak X gitu ya. Sampai akhirnya berakhir gitu.
Nah, eh nah ini ya pas gua bikin PPT kebanyakan seperti ini value-value-nya. Nah, kita akan melakukan algoritma analisis untuk linear search ya. Wah, di sini udah langsung kelihatan ya. ON, gue lupa bikin animasinya. Oke. Jadi algoritma analisisnya ini. Jadi ada array ya. Ini dari 0 sampai 1 juta kan tadi ya. Atau sampai N lah ya, karena kita nggak harus 1 juta kan, gitu. Nah, kemudian ini udah ada isi-isinya nih ya. Misalkan integer, array of integer, 50, 100, 30, sampai seterusnya gitu. Nah, jadi program tadi linear search itu tadi yang ini, yang ada for-nya gitu. Nah, kita kan mulai ya dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan dari 1 juta ya, kasus kita ya. Nah, 1 juta ini N, karena N itu kan jumlah input, jumlah data ya, size dari array-nya gitu. Nah, karena kita linear dari looping ya, dari 0 sampai N ya, sampai size. Jadi ya of course complexity-nya yaitu ON gitu ya, linear gitu. Nah, ada namanya lagi solusi yang lebih baik yaitu binary search. Nah, sekarang analoginya seperti ini sih motivasinya ya. Ketika ada suatu kamus atau apa ya buku telepon, tapi mungkin buku telepon udah nggak zaman ya di zaman kita sekarang. Mungkin di zaman dulu nih pas telepon itu kita harus ke telepon umum gitu ya. Ada buku telepon. Mungkin kalau sekarang dictionary ya atau kamus. Ketika kalian mencari kamus di buku ya, kalau kalian masih pegang buku kamus ya, mungkin udah banyak yang digital gitu. Jadi ketika kita ambil kamus, misalkan kita mau cari kata monkey gitu ya di dictionary. Misalkan kamus bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, di kamus itu pasti kalian nggak lah nggak linear search kan ya. Kalian nggak mungkin buka satu-satu halaman gitu kan ya dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena kamus tuh tebel banget dan bank kata itu gede banget gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kalian pasti ke tengah-tengah dulu ya. Ke tengah-tengah dulu, kalian buka bukunya, terus kalian lihat, misalkan, eh apa ya? Misalkan kata-katanya, eh apa ya? Kata-katanya elephant gitu ya. Ketika kita buka buku, kata-katanya elephant. Nah, karena elephant itu lebih kecil dari monkey ya. Secara huruf kan E lebih kecil dari M kan. Jadi kita pasti buka yang kanan gitu. Dan kita buka kanannya nggak mungkin satu-satu lagi. Kita pasti buka setengah lagi dari second half dictionary itu gitu. Kita buka second half dari dictionary, kita misalkan menemukan apa ya, octopus gitu. Nah, octopus kan secara huruf O lebih gede dari monkey gitu. Jadi kita mundur sedikit lagi gitu ya untuk mencari monkey. Jadi seperti itu. Nah, kita buka setengah buku dulu, terus cek buku monkey itu lebih gede atau lebih kecil gitu ya. Nah, kalau tadi lebih gede kasus kita elephant ya misalkan ya. Kita membuka 3/4 bukunya gitu. Karena setengah dari setengah tadi gitu ya. Nih, misalkan di contoh dictionary ya. Jadi kita buka di sini. Misalkan ada kata monkey itu, kita cek monkey gitu ya. Tanda tanya. Oh, bukan gitu ya. Ini apa? Oh, ini elephant. Oh, ya udah berarti monkey pasti ada di daerah sini kan ya. Nah, jadi kita buka setengah lagi di sini. Nah, kita cari apakah ada monkey itu. Oh, ini octopus gitu. Oh, ya udah berarti kita cari yang di sini lagi. Jadi gitu ya. Eh kira-kira solusi dari binary search. Nah, ini gua ada codingan binary search. Nanti gua kasih di GitHub juga. Nah, sama ya, kira-kira ada ini juga untuk print time-nya. Kita juga punya size 1 juta ya untuk array. Sebenarnya kalau mau melihat lebih jauhnya lagi bisa sampai 1 miliar, tapi ya keterbatasan compiler ya. Nah, terus kita isi ya, isi array-nya, terus kita X-nya seperti tadi ya, size -1 kita coba. Oke, terus jadi codingan binary search itu kira-kira seperti ini ya. Jadi binary search itu ada yang namanya low sama high gitu ya. Contohnya mana tadi? Nah, contoh di sini.
Pertama kali pasti ada low sama high. Kenapa? Karena in the first place kita pasti bagi ini jadi tengah kan ya, di tengah-tengah. Ketika ada dictionary di sini, kita bagi tengah-tengah. Cara kita tahu tengah-tengahnya gimana? Ya udah yang low sama high di plus high kita bagi dua gitu ya. Jadi misalkan L-nya 0, high-nya 100 gitu ya array-nya. Tengah-tengahnya berapa? 50 gitu. Nah, terus misalkan kita mau yang di sini lagi nih, daerah kanan. Kita mau bagi tengah-tengah. Nah, ini indeksnya ke berapa? 75 kan? Nah, 75 tuh dapat dari mana? Dapat dari ini low-nya jadi 50 sekarang. Di plus 100 ya 150 bagi 2 gitu ya. Jadi 75. Di sini 75 gitu. Dan seterusnya gitu ya. That's why low sama high itu harus ada dalam binary search. Nah, pertama pasti kita initialize itu low-nya 0. Karena kita mau full scan kan ya, dari kiri sampai ke kanan gitu. Nah, low-nya 0, terus high-nya berapa? High-nya yaitu yang ini. Misalkan ada 100 elemen, ya berarti ini sorry ini bukan 100 ya, 99 gitu. Nah, hanya 99. Nah, pada search itu kita pakai looping ya. Of course pakai looping ketika low kurang dari high, kurang dari sama dengan high, ya. Nah, kenapa gini? Apa namanya? Kondisinya nanti kalian kita akan lihat gitu ya. Nah, ini kita skip dulu ya untuk line 24, kita lanjut ke line 25. Sorry ini gue gedein deh biar kalian lihat ya. Nah, oke, kayaknya udah pas. Nah, kemudian middle. Nah, middle ini nih tadi tengah-tengah ya, titik tengah. Jadi kita low plus high bagi dua gitu ya. Terus kita baru cek kalau array di middle sama dengan X, kita print yes, terus kita print waktunya, terus kita langsung return aja gitu, karena udah ketemu gitu ya. Nah, tapi kalau enggak kita cek ini pasti nggak sama kan ya. Kalau di line 31 ini udah pasti nggak sama dengan ini gitu. Kenapa? Karena kalau udah sama ya dia pasti return 0. Ini udah nggak dijalanin lagi gitu ya. Nah, jadi ketika dia 31, dia nggak mungkin sama dengan X. Antara kurang dari X atau lebih dari X. Nah, ketika ini kurang dari X, artinya apa? Artinya kita udah sampai sini, ya kurang dari X. Berarti ini sama kayak tadi, kasus tadi, elephant gitu. Ini E. E kan kurang dari M ya. Elephant kurang dari monkey kan. Nah, kalau kurang, jadi kita pakai yang bentar gua pakai pen lain lah ya, biar enak. Pakai blue deh. Oke. Nah, ketika ini lebih kecil, ya, pasti kita mencari di daerah sini kan ya. Ketika di daerah sini, low-nya udah berubah nih. Yang sebelumnya 0, jadi yang tengah gitu ya. Nah, low-nya sama dengan mid plus 1. Kenapa nggak mid? Ya, karena mid-nya udah pasti bukan ini ya, bukan masuk dalam domain solusi gitu. Jadi, makanya mid plus 1 gitu. Jadi, mulai dari sini ya, tempet banget sama tengah. Terus N-nya yang di sini nih, gitu. Gitu ya. Nah, else, misalkan kasus dictionary lain lah ya. Misalkan keluarnya apa? Langsung octopus nih di tengah-tengah nih. Octopus di tengah-tengah sini gitu. Nah, ini kan lebih gede dari M. Berarti low-nya tetap nih, low-nya tetap 0, tapi high-nya yaitu middle dikurangin 1 di sini. Jadi itu udah pasti ada di area sini gitu ya. Dan seterusnya ya. Karena misalkan tadi elephant kurang dari M, ya udah kita ke 75 sini. Ternyata 75 octopus lebih besar dari M nih. Ya udah berarti kita ke domain yang sini. Ganti lagi ya colornya jadi green. Jadi pasti di sini nih. Nah, kalau di sini low-nya tetap di 51 ya. Tapi high-nya berubah. High-nya dari 99 jadi 75 minus 1 dari 74 gitu ya. Dan seterusnya sampai low ini lebih gede daripada high-nya gitu. Jadi ketika low lebih gede dari high, dia udah nggak nemu gitu ya. Karena nggak mungkin low lebih gede dari high gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, kalian bisa analisis sendiri ya nanti ini code-nya gimana. Coba kalian tulis di paper ya. Gua nggak akan membahas lebih dalam lagi di code-nya karena memang tujuan gua bukan untuk membahas code tapi membahas pola berpikir ya dari sebuah algoritma. Nah, sekarang kita coba ya, coba jalanin. Kira-kira habisnya berapa sih gitu.
Kita coba binary search. Oke, terus a.out. Nah, kita lihat. Kebanyakan tuh 3.000, 4.000 gitu ya. Setengah dari tadi. Kenapa setengah gitu? Kenapa kurang signifikan? Karena ya size-nya cuma 1 juta gitu ya. Tapi ketika kita membicarakan data yang udah 10 miliar, 1 miliar, udah pasti beda jauh ya. Bisa 100 kali lipat, bisa 1000 kali lipat gitu. Dan di judul video gua kan 1000 kali lipat, ya, ya memang clickbait sih ya. Tapi sebenarnya bisa gitu. Ketika array size-nya bisa lebih dari 1 juta gitu ya. Nah, seperti itu. Ini waktu gua bikin PPT sekitar segini ya. Untuk clock-nya. Oke, gua ganti lagi. Jadi ini merah. Nah, sekarang kita algoritma analisis dari binary search. Ya, jadi anggap aja array-nya dari 0 sampai 1 juta lah ya, seperti tadi. Nah, kita bagi ke tengah-tengah nih. Jadi 0 tambah 1 juta tadi, ya let's say 1 juta aja lah ya, jangan 99999 karena agak susah kalau mau dibagi dua gitu ya. Let's say aja ini 1 juta gitu ya, dari 0 sampai 1 juta. 1 juta. Oke. Nah, pertama kita dari I-nya 500.000 dulu nih. Oh, ternyata terlalu besar. Jadi kita mundur. Nah, mundur ke sini 250.000. Oh, ternyata too small nih. Gitu. Terus kita maju lagi sampai 375.000. Oh, ternyata dapet gitu. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Maju mundur gitu ya. Maju setengah, mundur setengah lagi. Terus maju setengahnya lagi gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, sorry. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau datanya 100, ya. Aduh, sebentar ya. Mau ngapus dulu. Pen. Nah, ketika datanya ada 100, kita nggak perlu linear search ya, dari 0 sampai 100. Jadi kalau linear search, ketika data kalian 100, kalian melakukan looping sebanyak 100 kali. Tapi ketika binary search, kita cuma melakukan sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Maksimal 7 kali gitu. Worst case 7 kali. Kalau nggak nemu ya udah 7 kali gitu. Ya, jadi habis ini ya udah kita print aja nggak nemu gitu ya. Nah, kenapa bisa 7? Karena gini. Pertama kan 100 nih datanya. Tapi ketika ini terlalu besar, kita mengeliminasi setengah dari domain kita gitu ya. Jadi ini udah nggak mungkin kayak ada datanya di sini. Jadi kita udah membuang setengah. Jadi datanya tinggal 500.000 gitu. Misalkan 100 datanya tinggal 50. Nah, ketika 50 too small, berarti datanya udah kita buang lagi setengahnya dari 50 gitu. Nggak ada di daerah sini gitu. Nah, adanya di daerah sini sampai sini gitu ya. Dan seterusnya. That's why ini dibagi dua terus. Nah, kalau kalian mungkin lumayan kuat di matematika ya, kalian tahu kalau misalkan perkalian itu adalah penjumlahan yang diulang-ulang ya kan. Sedangkan pangkat itu perkalian yang diulang-ulang gitu ya. Nah, perkalian kan ada kebalikannya ya, pembagian. Sedangkan pangkat itu kebalikannya adalah logaritma gitu. Misalkan nih, ini matematika 101 ya. Jadi misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8 atau 2 pangkat 10 sama dengan 1024. So, log basis 2 ya dari 8 adalah 3 ya. 2 log 1024 adalah 10 ya. Jadi logaritma adalah kebalikan dari sebuah pangkat gitu ya. Jadi karena ini pembagian yang berulang, makanya ini logaritma gitu ya. Nah, ini dia dilakukan sebanyak log n kali ya. Let's say n-nya 100 di sini dan ini n-nya 10.000 ya. Nih ya, 10.000. Jadi dilakukan sebanyak berapa kali nih? Logaritma dari n gitu. 2 log n. That's why complexity-nya adalah O log n gitu ya. O log n. Nah, kita coba lihat contoh kedua lah ya, 10.000. Kalau kalian linear search ya,
kalian jalanin 10.000 kali gitu. Tapi ketika binary search kita jalanin cuman berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 14 kali mentok-mentok gitu ya. Nah, jadi that's why binary search itu sangat-sangat banyak dipakai ya nanti di dunia kerja. Mungkin di belakang layar ya, kalian cuman pakai function aja nanti misalkan search gitu. Jadi di belakangnya kalau kalian mau cepat ya pasti pakai binary search, linear search pasti sangat dihindari itu ya. Terutama untuk aplikasi yang sangat kritikal ya terhadap user gitu. Sangat kritikal terhadap waktu yang dikasih kepada user. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk 2 log 100 berapa? 2 log 100. 2 log 100 itu ya kita kalkulator aja lah ya. Kalkulator. Oke. Misalkan ada log 100 ya. Kayaknya aja deh. Ini lognya basis berapa ya? Hmm. Oh, ini basis 2, log 100. Nah, 2 log 100 itu 6,64. Ya, kira-kira 6,64. Dan ini dijalankan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dibulatkan ke atas ya. Dibulatkan ke atas. Sama dengan 7. Nah, log tadi 10.000 ya. Log 10.000 berapa tuh? 13,2. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 13,2 dinaikkan ya. 13,2 angkanya dinaikkan jadi 14. Nah, gitu. Kayaknya seperti itu. Pas ya berarti. Berarti ya valid untuk analisisnya yaitu O log N gitu ya. Gua hapus dulu karena masih ada komponen lain di PPT-nya. Gini aja deh. Skat. Oke. Nah, ada limitation, yaitu apa limitation dari binary search? Array-nya harus diurutkan ya. Ini gua salah ya. Penggambarannya salah. Harusnya nggak seperti ini, karena ini nggak urut ya. Jadi harusnya ini itu urut, guys. Jadi kalau array-nya nggak urut, kalian nggak akan bisa melakukan binary search ya. Kenapa? Ya, tahu sendiri lah ya. Kenapa? Karena ada perbandingan ketika di tengah itu. Ketika dictionary-nya acak ya, kamusnya acak, ya kalian bingung carinya gimana gitu. Orang acak ya, kalau acak udah pasti linear ya. Kalau kalau array-nya nggak di-sort, mau nggak mau harus linear gitu, nggak bisa binary search. Nah, cara sorting gimana? Mungkin kalian udah pernah pakai function sort ya, tapi nggak tahu di belakang layar gimana step by step untuk sorting. Jadi di in the next video kita belajar mengenai sorting ya. Jadi ini merupakan hal-hal yang seru ya untuk sorting karena ada banyak banget algoritma dan apa ya algoritma desain yang perlu kita perhatikan baik-baik ya. Dari gua itu aja untuk video searching kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.